warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arindi dan kali ini saya akan mendeskripsikan mengenai job desk dari tour leader. Dan yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari tour leader itu sendiri. Tour leader adalah seorang pemimpin rombongan yang lebih banyak berperan sebagai leader dalam rombongannya. Tour leader bertugas untuk melayani kepentingan para anggota rombongan selama perjalanan, mulai dari awal perjalanan hingga berakhirnya perjalanan. Kemudian ada juga pengertian tour leader menurut para ahli. Yang pertama, Suyitno mengatakan pemimpin tur adalah bagian pramu wisata, yaitu seseorang yang memimpin perjalanan wisata dan merupakan kunci utama yang akan membawa wisatawan mendapatkan pengalaman-pengalaman selama tur. Kemudian Kasrul mengatakan tour leader adalah orang yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan wisata dari persiapan sampai akhir dengan membimbing, menjelaskan, memberikan rasa aman, serta membantu peserta wisata. Biasanya, orang-orang yang sudah berpengalaman dari bidang ini disebut tour leader atau pemimpin perjalanan wisata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dan wewenang dari tour leader. Nah, yang pertama yaitu sebagai tour guide atau pemandu wisata. Seorang tour leader juga dapat merangkap menjadi seorang tour guide atau pemandu wisata, yaitu memberikan informasi serta penjelasan kepada rombongan, baik secara umum tentang daerah atau wilayah dan objek-objek yang tercantum dalam jadwal perjalanan wisata pada khususnya. Nah, kemudian yang kedua ada tour konduktor atau pemimpin pariwisata. Dalam perjalanan wisata, seorang tour leader mempunyai tugas yaitu menjembatani peserta dengan faktor-faktor pendukung demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan wisata, seperti transportasi atau kru bus, manajemen restoran yaitu paket makan di lokal restoran atau pemesanan menu makanan. Kemudian ada manajemen hotel yaitu tipe dan fasilitas atau tiket objek wisata, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu melayani wisatawan. Seorang tour leader juga mempunyai tugas untuk melayani wisatawan sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada dalam sebuah kegiatan wisata. Keempat, entertainer atau penghibur. Pada saat perjalanan, terkadang akan memakan waktu yang cukup panjang dan dapat menimbulkan kejenuhan dari para wisatawan. Oleh karena itu, seorang tour leader harus mampu menghidupkan suasana agar dapat menghilangkan kejenuhan dari para wisatawan. Dan yang terakhir yaitu decision maker atau pengambil keputusan. Tidak selamanya dalam perjalanan wisata akan lancar tanpa ada kendala. Tentu banyak faktor yang akan mempengaruhi hingga menjadikan perubahan, baik dalam jadwal perjalanan, tempat, dan waktu selama di objek wisata, atau lain-lain. Adapun beberapa faktor yang dimaksud, yang pertama yaitu faktor alam, seperti adanya banjir, pohon tumbang, gempa bumi, atau hal-hal lain yang akan mengakibatkan terjadinya kemacetan, sehingga terkadang hal ini membuat para tour leader harus mampu mencari info dan menemukan solusi atau mengambil rute lain, serta tetap menunggu di situasi kembali normal. Kemudian selanjutnya faktor manusia. Faktor manusia ini dapat berupa yaitu ketidaktepatan waktu peserta rombongan. Hal ini mengakibatkan waktu estimasi melebihi target yang diperkirakan. Oleh karena itu, seorang tour leader harus dapat memberikan pengertian dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan, agar para peserta mau mengikuti kebijakan waktu yang diberikan, sehingga tur dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan terlaksana secara kondusif. Kemudian ada pula faktor teknik. Faktor teknik yang dimaksud itu dapat berupa kerusakan alat transportasi, sehingga terjadinya perubahan jadwal perjalanan wisata secara signifikan. Mungkin dapat diatasi dengan cepat, atau dapat dilakukan dengan menunggu sampai keadaan kembali normal. Akan tetapi, jika rusak cukup parah dan harus mengganti armada, maka tour leader harus berkoordinasi dengan pihak manajer. Dengan adanya beberapa faktor tersebut, seorang tour leader harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Hal ini untuk meminimalisir pengaruh yang timbul dalam perjalanan wisata dan dapat diterima oleh peserta. Pengambilan keputusan juga disertai dengan pertimbangan dan beberapa hal seperti waktu, biaya, kualitas, pengganti harus sebanding dengan fasilitas yang seharusnya diterima oleh peserta rombongan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai tugas dan peran dari tour leader. Pertama, memimpin dan mengurus perjalanan rombongan wisatawan. Yang kedua, memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan yang diperlukan mengenai tugas yang akan dihadapi oleh pramu wisata dan pengemudi. Yang ketiga,
membantu pramu wisata apabila ada hambatan, terutama dalam waktu perjalanan wisatawan ketika sedang berlangsung. Yang keempat, selalu hadir atau berada dengan rombongan baik yang baru tiba maupun yang akan berangkat. Yang kelima, membantu dan memberi saran kepada bagian tour dalam membantu penyusunan paket wisata atau package tour yang bermutu. Kemudian yang keenam, membina hubungan kerja yang baik dengan rekan-rekan sejawat dan rekanan yang diperlukan untuk kelancaran tugasnya. Dan yang terakhir, memberi laporan pelaksanaan tour setelah selesai menjalankan tugas kepada pemimpin langsung atau tour operation manager. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai tugas tour leader ketika di kantor atau ketika di perusahaan biro perjalanan. Yang pertama yaitu merancang tour dan memasang semua aspek seperti akomodasi, makanan, dan transportasi. Kemudian membuat kesepakatan dengan hotel dan teater untuk menyediakan makanan, akomodasi, serta hiburan. Kemudian yang terakhir membantu persiapan makan dan membeli persediaan di beberapa jenis tour. Dan pembahasan terakhir yang akan saya bahas yaitu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang tour leader. Adapun persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang tour leader antara lain yang pertama, outgoing personality, yaitu seorang tour leader harus mempunyai sifat tidak malu dan cepat beradaptasi secara umum, sanggup berbicara di depan publik, tidak segan bertemu dengan kenalan baru. Yang kedua yaitu common sense. Seorang tour leader juga harus memiliki sikap yang siap dan tidak gugup menghadapi situasi yang gawat di perjalanan. Faktor kedewasaan memang dituntut dan berpengaruh terhadap pengalaman dan strategi baru dalam pengambilan setiap tindakannya. Yang ketiga yaitu organization. Seorang tour leader harus mampu merencanakan sesuatu ke depan, seperti perubahan program tour karena perubahan jadwal. Yang keempat, empati. Penting bagi seorang tour leader untuk dapat siap setiap saat dan penuh perhatian dalam melayani tamu. Seperti ketika tamu sakit, kehilangan barang, menemani tamu berbelanja, serta mengantar wisatawan pergi berbelanja, dan turut membantu menawar harganya. Kemudian yang kelima, ekstrim. Yang dimaksud dengan ekstrim yaitu di sini seorang tour leader harus mampu bekerja sama dengan siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan tour. Hal ini bukan berarti hanya dengan peserta tour, tetapi juga dengan local guide, sopir, pelayan, resepsionis, petugas imigrasi, dan handling agent. Kemudian selanjutnya yang keenam, even temper personality. Seorang tour guide harus mampu mengontrol emosi. Disarankan untuk tidak cepat marah, karena pekerjaan tour guide memang merupakan pekerjaan yang sejatinya cukup menguras kesabaran. 7. Komitmen. Seorang tour leader tentu saja harus bersedia bekerja lembur dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kesuksesan profesi. Kemudian yang kedelapan, leadership qualities. Seorang tour leader harus memiliki kualitas kepemimpinan. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk memilih seorang tour leader yang sering berorganisasi dan mampu memimpin, daripada memilih tour leader yang hanya mengandalkan kemampuan penguasaan bahasa saja. Yang kesembilan, balance personality. Dalam membawa rombongan atau individu, seorang tour guide harus mampu menjaga keseimbangan dalam guiding, mampu menempatkan diri ketika serius maupun ketika sedang bercanda. Yang ke-10, good health. Tentu saja seorang tour leader harus bisa menjaga stamina selama tour. Terkadang selama menjalankan tugas, seorang tour leader sering mengalami stres akibat kurang tidur, dikarenakan menemani tamu, dan kurang mengonsumsi vitamin suplemen. Hal ini dikhawatirkan dapat menghancurkan keseluruhan acara tour. Dan yang terakhir yaitu control and firmness. Penting bagi seorang tour leader untuk dapat mengendalikan wibawa. Hal ini agar tidak dilecehkan oleh wisatawan maupun supir. Dan seorang tour leader juga harus tetap tegas, namun tidak bersifat diktator. Saya rasa hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda semua dan semoga hari Anda menyenangkan.